107.7 MMTC Radio, The Next Generation Channel. Top Report MMTC Radio. Banjir pasang air laut atau rop meluas hingga rekan Maul ya. Ya teaser, jadi keadaan di sini peserta sudah mulai ramai dan pesertanya ada 75 kontingen. Top Report kini hadir 3 kali dalam sehari, setiap jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Menyajikan berita regional, nasional, dan internasional. Hanya di 107.7 MMTC Radio, The Next Generation Channel. Sesaat lagi Anda menyimak Top Report. Dipancarkan langsung dari rumah masing-masing. 107.7 MMTC Radio, The Next Generation Channel. Selamat pagi teaser, Top Report edisi 3 Juni 2020 kembali hadir. Bersama saya Pramanuhara Oktalin, inilah Top Report selengkapnya. Sari berita. Banjir bandang tewaskan seorang warga kota Cilegon. Kota Cirebon rencanakan new normal dan meniadakan pembatasan jam operasional pasar. Pelabuhan Merak resmi ditutup untuk pemudik. Selain ketiga berita tadi teaser, masih ada berita lainnya yang akan kami sampaikan hanya di Top Report. Berita pertama dari kota Cilegon. Akibat intensitas hujan yang tinggi, banjir setinggi 40-200 cm menggenang 8 kecamatan di kota Cilegon. Kami sambungkan dengan reporter kami, Zara Jinan, yang akan melaporkan langsung di lokasi untuk Anda. Baik teaser, saat ini saya sedang berada di kota Cilegon, tepatnya di perumahan Metro, di mana baru saja terjadi banjir dengan ketinggian yang bervariasi, yaitu 40 hingga 200 cm. Namun, rata-rata ketinggian air yang menerpa kawasan ini sedalam 1 meter. Banjir terjadi pada hari Senin siang kemarin. Banjir ini merupakan banjir terparah semenjak kota ini berdiri. Dampaknya, sebanyak 8 kecamatan di kota Cilegon terendam banjir. Lokasi terparah yang terkena banjir adalah Kecamatan Grogol dan Pulau Merak. Selain itu, banjir ini juga menewaskan salah seorang warga perumahan Metro Cilegon. Berdasarkan keterangan saksi, korban sedang menaiki motor dengan kedua anaknya. Namun, motor yang dinaikinya jatuh ke dalam sungai. Beruntungnya, 2 anak korban dapat diselamatkan. Namun, korban hanyut terbawa arus sungai dan dinyatakan hilang. Korban ditemukan keesokan harinya oleh seorang nelayan di sekitar pantai Bojonegara, Kabupaten Serang. Teaser, Wali Kota Cilegon membangun dapur umum untuk korban banjir. Untuk lebih jelasnya mengenai penyebab dari banjir tersebut, sudah ada Wali Kota Cilegon, Edi Aryadi. Penyebab banjirnya adalah gelontoran dari atas, dari hilir ke bawah, dan curah hujan memang penuh. Kita upayakan untuk sore ini mereka yang terkena banjir, supaya kita siapin bahan makanan. Ya. Dapur umum mau kita buka ya di sektor. Teaser, selain itu penyebab banjir menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Banten, peristiwa ini dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi dengan kondisi gorong-gorong yang sempit, sehingga gorong-gorong tidak mampu menampung luapan air yang tinggi. Dampak dari banjir ini juga mengakibatkan ratusan rumah dan kendaraan terendam banjir. Namun, belum ada data pasti dari pemerintah kota terkait jumlah rumah yang terdampak banjir. Bukan hanya itu, banjir juga mengganggu aktivitas warga, terlebih warga sedang menjalani ibadah puasa Ramadan di tengah pembatasan sosial berskala besar. Terlihat di sekitar saya banyak sekali sampah yang berserakan dan lumpur dari air banjir yang sangat licin. Tidak hanya itu, banjir ini juga menyebabkan kerugian bagi para warga. Berikut keterangan langsung dari salah seorang warga, Cucu Eliasi. Ini banjir pertama kali yang sampai masuk ke dalam rumah tuh sampai sedengkul. Yang kalau di luar rumah tuh udah seleher.
Ya Allah, banyak barang-barang yang rusak semuanya, tapi mungkin ada hikmah dari semua kejadian ini. Perlu teaser ketahui, tepat di belakang saya ini merupakan posko evakuasi korban banjir atau dapur umum yang memang disediakan oleh pemerintah. Di sini keadaannya masih ramai walaupun sudah ada beberapa warga yang kembali ke rumahnya masing-masing karena banjir terlihat sudah mulai surut. Di sini terlihat ada tim reaksi cepat atau TRC BPBD Kota Cilegon bersama Basarnas, TNI, dan Polri. Kepala BPBD Cilegon Erwin Harahap pun turut mengarahkan kru rescue untuk evakuasi warga menggunakan perahu karet, dengan memprioritaskan lansia dan para balita untuk dievakuasi terlebih dahulu. Berikut keterangan langsung dari Kepala BPBD Cilegon Erwin Harahap. Dan sementara ini kita masih menggunakan perahu ya, evakuasi perahu ya, ada 2 perahu dan ini sekarang perahu lagi jemput orang yang lagi sakit. Ada berapa? Perahu ini ada 2, tapi kita minta bantuan dari damkar, perahu karet 1 lagi ya, jadi mudah-mudahan nanti ada bantuan. Teaser, dalam proses evakuasi, kru sempat mengalami hambatan diantaranya karena melawan arus banjir dan sampah yang masih banyak berserakan. Tim SAR dan Satpam juga membagikan makanan dan minuman untuk berbuka puasa dan sahur bagi korban yang tidak mengungsi ke posko. Zara Jinan melaporkan, kembali ke Alin. Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat merencanakan new normal dan meniadakan pembatasan jam operasional pasar. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Ainun. Berikut laporannya. Ya, baik teaser. Setelah PSBB berlaku dan sebelumnya terdapat pembatasan jam operasional pasar yang membuat kondisi kerumunan semakin membludak, sehingga pemerintah Kota Cirebon melakukan evaluasi karena pembatasan jam operasional pasar justru dinilai kurang efektif dalam menerapkan social distancing. Ini dimulai sejak 20 Mei yang lalu, pembatasan jam operasional pasar ini kembali dinormalkan seperti biasanya. Berikut pernyataan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar, Ahyadi. Sehingga nanti masing-masing kepala pasar dan komandan wilayah di lapangan harus betul-betul konsekuen dengan 3 masalah. Pertama, pakai masker. Kedua, cuci tangan. Ketiganya, social distancing. Jika dalam pelaksanaannya pihak pengelola pasar ini kewalahan, maka nanti akan meminta bantuan Satpol PP untuk penjagaannya di pasar. Apabila terdapat pengusaha yang membandel, maka nanti akan diberikan sanksi tegas dengan menutup langsung lapaknya saat itu juga, serta diminta untuk membuat surat pernyataan. Relaksasi terhadap pasar tradisional dan mal ini juga sebagai upaya menyeimbangkan sektor perekonomian di Kota Cirebon. Pemerintah daerah Kota Cirebon tengah merancang skema regulasi untuk penerapan new normal. Wali Kota Cirebon Nasruddin Aziz pun bersama dengan 4 kepala daerah lainnya yakni Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan ini berkoordinasi menyikapi instruksi gubernur terkait penerapan PSBB dan new normal. Pemkot Cirebon pun nantinya akan mensosialisasikan kepada masyarakat termasuk kepada para pelaku usaha terkait penerapan kebijakan new normal. Kapolres Cirebon Kota pun menyatakan siap mengawal penerapan kebijakan new normal. Dari 890 personel yang bertugas di Polres Cirebon Kota ini, 3/4-nya yang akan diterjunkan. New normal ini rencananya akan dilakukan pada Juni 2020 nanti. Tetapi bukan berarti meniadakan gerakan pencegahan COVID-19, namun justru membiasakan gerakan tersebut. Hal ini menuai tanggapan dari para pedagang yang mengatakan bahwa kebijakan ini sangat dilematis. Keinginan pedagang tentu ingin pandemi ini segera berakhir dan sektor perdagangan bisa kembali normal. Hanya saja risiko yang bakal ditanggung pun tak kalah besar. Dan apabila nanti sudah diterapkan, dikhawatirkan terjadi lonjakan kasus COVID-19 dalam skala yang besar. Di sisi lain, jika pemerintah terus fokus pada penanganan COVID-19, sektor kehidupan lainnya akan semakin terpuruk. Menurut Stefanus Ridwan, selaku Ketua Umum DPP Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia, seharusnya dalam sebulan ini pendapatan mencapai 4,9 triliun. Namun pada 2 bulan ini kehilangan pendapatan hingga sebesar 9,8 triliun. Jika dibiarkan, penutupan aktivitas ekonomi dalam jangka waktu yang panjang dan pemerintah tidak mampu membantu selama itu, maka nanti dipastikan dunia usaha akan kolaps dan juga ada imbas PHK dalam jumlah yang luar biasa.
Berkaca pada negara lain, melonggarkan PSBB berarti harus siap mengantisipasi lonjakan kasus. Indonesia sendiri ini berada pada urutan ke-163 dari seluruh negara di dunia dalam hal pengetesan. Untuk setiap 1 juta populasi Indonesia ini baru melakukan 1.000 tes. Tercatat pada kurva kasus terkontaminasi positif COVID-19 ini sebelum memasuki bulan Ramadan sudah turun dan mulai membaik. Namun terhenti karena masyarakat mulai kembali bergerak keluar. Jadi, apakah kita sudah siap menghadapi new normal ke depannya? Ya, diharapkan apapun kebijakan yang diambil ini merupakan yang terbaik bagi Indonesia ke depannya. Ainun Sucipto melaporkan, kembali kepada Alin. Baik teaser, kita masih bersama Top Report. Berita selanjutnya mengenai harga gula melambung naik. Salah satunya di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah, gula pasir sedang mengalami kelangkaan stok. Saat ini, reporter kami Vidya Mileniar akan melaporkan langsung di lokasi pasar induk Banjarnegara. Vidya, bagaimana situasi terkait kelangkaan stok gula di saat harga gula sedang melonjak naik? Baik, terima kasih Alin. Terkait adanya kenaikan harga gula di Banjarnegara saat ini juga dibarengi dengan adanya kelangkaan stok di sejumlah penjual baik itu di pasar ataupun swalayan. Pembelian gula juga telah dibatasi. Hal itu dilakukan mengingat karena langkanya stok gula pasir saat ini. Harga gula di Banjarnegara yang semula Rp12.000 naik menjadi Rp16.500 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Baik penjual dan pembeli juga mengeluhkan kenaikan harga gula tersebut. Salah seorang penjual gula di pasar induk Banjarnegara, yakni Joko Hairudin, mengatakan bahwa tidak bisa dipungkiri pasti ada kenaikan harga gula pasir. Karena dari supplier distributor menjualnya pun sudah tinggi. Untuk kelangkaan stok gula sendiri, ia menyebutkan pihak distributor juga mengalami kelangkaan dan menjadikan pihaknya harus membatasi penjualan gula. Hal ini tidak adanya unsur penimbunan stok gula pasir. Dan terlihat saat ini memang sejumlah pembeli juga cukup langka, tidak seperti hari-hari biasanya. Menanggapi kondisi kelangkaan stok dan melonjaknya harga gula, pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banjarnegara, Haryanto Agus, pihaknya mengatakan telah melakukan operasi pasar. Ia mengatakan bahwa kegiatan operasi pasar dilakukan guna memantau dan menekan harga gula agar tidak terus melambung tinggi. Pihaknya memastikan supaya tidak ada oknum-oknum yang melakukan penimbunan stok gula di saat harga gula sedang naik dan stok gula sedang langka seperti saat ini. Adanya kenaikan harga gula dikeluhkan sejumlah pembeli, salah satunya penjual yang mengeluhkan adanya kenaikan harga gula yakni Mutmainah. Ia mengatakan bahwa melonjaknya harga gula membuat usaha makanan miliknya harus mengurangi penggunaan gula. Ia juga mengatakan bahwa di pasar dan swalayan juga membatasi pembelian gula pasir saat ini. Nah, teaser, melonjaknya harga gula dan langkanya stok gula di Banjarnegara menjadikan pembeli maupun penjual mengeluhkan adanya hal tersebut. Demikian situasi terkait kelangkaan stok dan naiknya harga gula di Banjarnegara. Vidya Mileniar melaporkan, kembali ke Pramuha Nuhara, Oktalim. Antisipasi tindak kriminalitas yang semakin naik, warga Dusun Sawahan, Desa Jaten, Karanganyar aktifkan kembali ronda atau jaga malam. Berikut laporan Irfan Prasetyo. Ya, terima kasih Alin. Bupati Karanganyar Juliat Mono mengajak masyarakat Kabupaten Karanganyar untuk bersinergi mengamankan kampung dari tindak kejahatan di tengah masa pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Salah satu caranya dengan mengaktifkan kembali ronda. Setiap daerah atau desa di Kabupaten Karanganyar sudah mulai mengaktifkan kembali ronda seperti yang terjadi saat ini. Saya melaporkan di Dusun Sawahan, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sudah menggiatkan ronda sejak tindak kriminalitas semakin naik. Kepala Dusun Sawahan mengatakan tindak kriminalitas yang semakin naik membuat warga kembali mengaktifkan jaga malam atau ronda. Maka dari itu selanjutnya ada jalan-jalan di Kampung Sawahan itu untuk jalan DPU masih dibuka untuk umum 24 jam. Terus gang-gang semua itu ditutup
pakai bambu dan lain-lain, jelas ditutup, tidak boleh lewat, dan dijaga oleh bapak-bapak atau Karang Taruna mulai malam sampai dilanjut sampai menjelang subuh. Ronda malah dijadwal semua baik Karang Taruna maupun RT untuk mengantisipasi keamanan. Jadi keamanan itu bukan tugas pemerintah saja, warga bersama sawan juga partisipasi untuk menjaga keamanan tersebut. Kegiatan ini dilakukan karena masyarakat semakin khawatir akan peningkatan tindak kejahatan. Selain faktor perekonomian yang sulit, kebijakan pemerintah memberi asimilasi bagi narapidana juga membuat masyarakat semakin resah. Ya, Irfan, bagaimana situasi terkini di Desa Jaten terkait diaktifkannya kembali kegiatan ronda guna antisipasi tindak kriminalitas ini? Ya, Alin, situasi saat ini masyarakat mulai aktif kembali untuk melakukan ronda atau jaga malam. Untuk sistemnya di sini yaitu dibagi jadwal per tiap rumah dan setiap RT itu ada pos ronda sendiri-sendiri. Uniknya juga di sini jika perwakilan rumah tidak menghadiri ronda atau berhalangan hadir, maka diwajibkan untuk memberikan konsumsi bagi warga yang meronda pada malam hari itu. Nah, untuk rondanya ini di Dusun Sawahan itu dilaksanakan setiap hari. Untuk kasus di sekitar Desa Jaten juga sudah ada 2 kasus kriminalitas, yakni penjamretan. 2 warga Dusun Sawahan yang menjadi korban penjamretan dalam seminggu ini. Maka dari itu antisipasi tindak kriminalitas, warga juga rame-rame membuat portal jalan, dan jadi hampir setiap gang-gang di sini ketika sudah jam 8 malam sudah mulai ditutup dengan portal. Dan pendengar, masyarakat juga diimbau untuk tetap hati-hati dan selalu waspada dengan situasi saat ini. Irfan Prasetyo melaporkan kembali ke Alin. Terima kasih teaser, Anda masih bersama kami. Kita beralih dari Karanganyar ke Tangerang. Pembatasan sosial berskala besar berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Tangerang Selatan, membuat angka kejahatan meningkat selama PSBB berlangsung. Inilah laporan kami, reporter Salman dengan laporan lengkapnya. Ya, baik, terima kasih Alin. Pembatasan sosial berskala besar di Tangerang Selatan sudah diterapkan sejak 18 Mei lalu. Pembatasan kegiatan sosial ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, akibat sepinya lingkungan dari kegiatan sosial maupun aktivitas lainnya, hal ini berdampak pada naiknya angka kejahatan di Tangerang Selatan. Data yang kami dapat, Polres Tangsel sudah mengungkap lebih dari 17 kasus tindak kejahatan. Di antaranya 3 kasus pencurian dan pemberatan, 3 kasus pencurian dan kekerasan, dan yang mendominasi adalah 11 kasus pencurian kendaraan bermotor. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iwan Setiawan mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 25 orang tersangka beserta barang bukti. Di antaranya TV LED, kunci T, handphone, tang, gagang pintu, airsoft gun, dan 14 unit kendaraan bermotor. Polres Tangsel telah menyiapkan tim Vipers, yaitu merupakan tim khusus yang akan bertugas selama 24 jam non-stop mengamankan wilayah Tangsel pada saat masa PSBB berlangsung. Tidak hanya itu, 7 polsek di bawah Polres Tangsel juga dikerahkan untuk menjaga ketertiban serta meningkatkan kewaspadaan di wilayahnya masing-masing. Data terbaru yang kami dapat, Polres Tangsel baru saja mengungkap kasus tawuran antar geng yang marak terjadi belakangan ini. Terjadi di wilayah Ciputat, Serpong, dan Cisauk. Tawuran antar geng ini tidak hanya meresahkan warga, namun sudah memakan korban jiwa itu sebanyak 2 orang. Sampai saat ini Polres Tangsel sudah mengamankan 15 orang tersangka beserta barang bukti. AKBP Iwan Setiawan menghimbau agar warga tetap waspada, tidak panik, dan tetap tenang. Sehingga yang kami harapkan masyarakat tidak panik, tetap tenang, dan kami yakinkan keamanan Kota Tangerang Selatan. Tindak kriminal yang terjadi membuat warga Ciputat berinisiatif membangun posko COVID-19 sekaligus posko keamanan desa secara mandiri. Saat ini saya berada di salah satu posko milik Desa Rempoa di RT 1 RW 7.
Posko ini berdiri sekitar 1 minggu lalu yang digagas oleh Ketua RW Ketua RW 7. Posko ini dibangun karena tindak kejahatan curanmor terjadi beberapa waktu lalu. Seorang penjaga posko, Putra, mengatakan sistem penjagaan posko ini dibagi dalam 3 shift. Untuk mekanisme penjagaan pos keamanan dan COVID-19 ini kita bagi dalam 3 shift, yaitu ada shift pagi, siang, dan malam. Sebelum COVID pun di wilayah kami sudah memiliki sistem penjagaan seperti ini ya. Namun pada keadaan pandemi ini kami menambah jumlah personil sebanyak 8 orang. Untuk ronda sendiri sudah 1 minggu belakangan ini kita aktifkan kembali karena situasi sepi seperti ini rawan untuk tindak kejahatan ya. Untuk ronda sendiri kami dibantu oleh warga, jadi warga secara bergiliran membantu ronda malam. Posko ini dibangun tepat di ujung jalan. Menurut data yang kami dapat memang terdapat beberapa akses keluar masuk warga, namun saat ini beberapa akses tadi ditutup dan hanya jalan yang berada tepat di mana pos ini berada hanyalah salah satunya akses keluar masuk warga. Menurut Putra, satu akses keluar masuk ini maksud kami sebagai langkah untuk memperketat penjagaan dan pengawasan lingkungan. Salah seorang warga, Rara, mengatakan bahwa semenjak ada posko di wilayah rumahnya ini menjadi kondusif dan tidak ada lagi kejahatan yang terjadi. Untuk sampai saat ini sih di wilayah tempat tinggal saya masih aman dan kondusif ya, karena beberapa hari belakangan ini itu ronda dan pos keamanannya diaktifin lagi. Salman Kamal melaporkan kembali ke Alin. Pembatasan sosial berskala besar Kota Bekasi resmi diperpanjang hingga 2 minggu ke depan. Kami sudah terhubung dengan reporter Ferdi. Silakan Ferdi laporannya. Baik, terima kasih Alin. Saat ini saya sedang berada di Jalan Sultan Agung, Bekasi. Beberapa hari lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah memperpanjang masa PSBB wilayah Bodebek atau yang dikenal dengan Bogor, Depok, Bekasi hingga 14 hari ke depan. Ridwan Kamil memperpanjang masa PSBB Bodebek bukan tanpa alasan, tetapi karena meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di daerah Kabupaten dan Kota Bekasi. Meskipun 3 wilayah lainnya yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok tidak mengalami peningkatan pada kasus COVID-19. Menurut Ridwan Kamil, PSBB diperpanjang ke tahap kedua karena dinilai berhasil menekan penyebaran COVID-19 hingga 38,5%. Setelah hampir 14 hari PSBB di Bodebek, dapat saya sampaikan bahwa terjadi keberhasilan penurunan tren turun dari COVID ini di 3 wilayah kami, yaitu di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok. Tapi masih terjadi sebuah peningkatan di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Dari sumber yang saya dapatkan, angka kasus COVID-19 sejak awal PSBB di Kota Bekasi meningkat 150%. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, meminta kepada Presiden atau Menteri Kesehatan agar menerapkan sanksi bagi para pelanggar PSBB. Pasalnya, jika beberapa aspek tidak berjalan, seperti masih banyaknya pergerakan orang karena sektor industri dan transportasi masih beroperasi, sementara angka COVID-19 kian bertambah, PSBB dinilai tidak efektif. Iya, Ferdi, apakah ada solusi dari Wali Kota Bekasi guna menekan penyebaran COVID yang kian hari makin meluas? Baik Alin, menurut informasi yang saya dapatkan dalam sektor transportasi, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, telah menyebar jajarannya di beberapa titik checkpoint. Salah satunya di tempat saya berdiri saat ini, yaitu area checkpoint Jakarta Bekasi, di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Medan Satria. Terlihat masih ada belasan pelanggar yang didominasi oleh kendaraan roda 2 yang berboncengan suami istri dan tidak memakai masker. Petugas gabungan juga berjaga di wilayah perbatasan Kota Bekasi sebanyak 34 titik, di mana sebanyak 14 titik merupakan checkpoint. Dalam sektor lingkungan, Wali Kota Bekasi mengatakan telah menyiapkan 3.000 bambu dengan panjang 60 cm guna menindak tegas bagi para pelanggar yang masih membandel. Karena tadi juga saya sempat melihat masih banyak anak-anak yang berkumpul tanpa menggunakan masker. Ferdiansyah melaporkan kembali ke Alin. Kita masih bersama di 107.7 MMTC Radio. Berita selanjutnya,
Pelabuhan Merak Banten ditutup untuk penyeberangan para pemudik sejak tanggal 24 April 2020 lalu. Segera kita simak langsung laporan dari reporter kami, Tiffany. Ya, Alin dan juga teaser, Pelabuhan Merak di Kota Cilegon, Banten secara resmi tidak lagi melayani angkutan penumpang, pejalan kaki dan kendaraan umum untuk menyeberang menuju Bakauni dan sebaliknya pada tanggal 29 April 2020. Hal ini menyusul adanya larangan mudik yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020. Saat ini hanya ada 4 dermaga yang disiapkan untuk kendaraan pengangkut logistik dan alat kesehatan. Dermaga juga dibuka untuk ambulan, mobil jenazah, serta kendaraan operasional TNI dan polisi. Menurut Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah 8 Banten, Nur Hadi Unggul Wibowo, seluruh dermaga di Pelabuhan Merak akan tetap beroperasi seperti biasa. Namun semua kapal yang beroperasi hanya diperbolehkan untuk truk yang mengangkut barang kebutuhan sembako saja. Hal ini guna menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat tetap terpenuhi di Pulau Sumatera maupun Pulau Jawa sehingga tidak terjadi kelangkaan bahan pokok. Ya teaser, meski sudah ada pengumuman resmi penutupan pelabuhan penyeberangan Merak di Kota Cilegon untuk penumpang yang menggunakan moda transportasi mobil pribadi, motor hingga bus serta pejalan kaki, namun kenyataannya tak sesuai dengan harapan. Banyak calon pemudik yang nekat untuk tetap pulang kampung menggunakan kapal laut walau sudah dilarang. Seorang penumpang yang berada di Pelabuhan Merak, Sugiharto, saat ini bekerja di sebuah bengkel di Jakarta, terpaksa harus putar balik dikarenakan dilarang menyeberang melalui Pelabuhan Merak. Ya, Tiffany, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak keamanan melihat kondisi pemudik yang masih nekat untuk menyeberang? Ya Alin, pihak kepolisian menginstruksikan para pemudik baik roda 2 maupun roda 4 untuk kembali ke daerah asal keberangkatan mereka. Hanya kendaraan logistik, sembako, hingga pengangkut alat medis saja yang diperbolehkan menyeberang dari Merak menuju Bakauni. Masyarakat yang mudik pun dikawal agar benar-benar putar balik atau kembali ke daerah asal keberangkatan mereka. Kendaraan roda 2 dikawal hingga ke perbatasan Kabupaten Serang, sedangkan roda 4 dikawal hingga gerbang tol Cilegon Barat sampai benar-benar masuk tol. Penjagaan di sekitar dan di dalam Pelabuhan Merak pun diperketat. Jumlahnya mencapai 558 personel gabungan dari TNI dan Polri guna mengantisipasi adanya pemudik yang nekat menerobos dan adanya kerumunan massa pemudik. Tiffany Rizky melaporkan kembali ke Alin. Teaser, ada kabar gembira untuk kita karena harga hand sanitizer saat ini sudah berangsur turun dan tersedia di beberapa minimarket. Hal ini diupayakan untuk menekan kelangkaan hand sanitizer di tengah pandemi COVID-19. Bersama reporter kami Anindya, kita ikuti laporan selengkapnya. Ya teaser, seperti yang sudah Alin sampaikan bahwa di beberapa minimarket saat ini stok hand sanitizer sudah tersedia dengan harga yang berangsur turun. Beberapa waktu lalu pada masa awal pandemi memang masker dan hand sanitizer mengalami kelangkaan akibat permintaan masyarakat yang melonjak. Hal tersebut juga menyebabkan stok di rak minimarket atau supermarket bahkan di apotek habis. Selain itu juga banyak sekali oknum yang memanfaatkan hal ini yaitu menjual hand sanitizer dengan harga yang cukup mahal, bahkan naik hingga 2-3 kali lipat dari harga biasanya. Ya teaser, untuk mengetahui lebih lanjut ketersediaan stok hand sanitizer di pasaran, berikut wawancara saya dengan Direktur Marketing PT Indomaret Group Wiwik Yusuf. Ya, sejak pandemi COVID-19 ini permintaan hand sanitizer luar biasa ya. Kami bahkan sebagai penyedia kewalahan melayani lonjakan permintaan yang sebegitu banyak. Jadi karena stoknya terbatas dan harganya normal, kami melakukan pembatasan pembelian nanti agar semua orang bisa terlayani. Ya teaser, kembalinya stok hand sanitizer di pasaran membuat masyarakat cukup heran. Baru-baru ini sejumlah warganet mengaku telah menemukan produk hand sanitizer dengan harga normal di beberapa minimarket. Tidak hanya warganet saja yang ikut merasakan kegembiraan bahwa hand sanitizer kini mudah untuk ditemukan, namun ada juga salah satu pembeli di sini yaitu Adesti. Adesti, bisa diceritakan bagaimana perasaannya sekarang terkait hand sanitizer yang sudah tidak langka lagi?
Cukup seneng ya, ngebantu banget. Apalagi sekarang harganya juga udah mulai stabil, udah nggak mahal kayak yang kemarin itu. Tadi saya beli hand sanitizer udah lumayan, harga normal udah mencapai Rp14.000 kalau nggak salah, sekitar 50 mili. Nah sebelumnya itu saya pernah beli nih lebih mahal di apotek, itu harganya 50 ribuan dapat yang 60 mili. Untuk stoknya sendiri sih sekarang udah lebih gampang dicari ya, di minimarket juga dapat, supermarket juga ada, apotek juga ada dengan harga yang lebih terjangkau dari sebelumnya. Ya, kalau menurut Adesti sendiri ini sangat membantu nggak? Ngebantu banget ya, khususnya untuk masyarakat yang seperti saya yang masih tetap WFO di situasi yang kayak gini, harus mondar-mandir ke sana dan kemari. Jadi memang bepergian untuk saya sih wajib untuk bawa hand sanitizer kemana-mana. Ya, terima kasih Adesti. Nah teaser, memang kondisi seperti saat ini sangat diharapkan oleh masyarakat, di mana masyarakat kini tidak kesulitan lagi dan mengeluarkan biaya yang mahal lagi untuk mendapatkan hand sanitizer meskipun pembeliannya dibatasi. Alin? Ya, Anin, apakah ada alternatif lain untuk mendapatkan hand sanitizer? Karena diketahui pada saat ini pembeliannya terbatas. Ya, Alin dan juga teaser, untuk daerah-daerah yang belum merata ketersediaannya, masyarakat bisa memiliki alternatif lain, misalnya adalah dengan membuat hand sanitizer sendiri. Cara membuat hand sanitizer pun banyak beredar di channel YouTube yang mengikuti panduan WHO. Misalnya seperti yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Kimia Universitas Negeri Yogyakarta yang membuat produk hand sanitizer sendiri. Koordinator pembuatan hand sanitizer Irfan Priambodo mengatakan hand sanitizer buatannya sudah memenuhi standar WHO. Hal ini ia ungkapkan karena kandungan yang terdapat dalam hand sanitizernya yaitu kadar alkohol etanol food grade 70%. Kadar tersebut terbukti efektif digunakan sebagai antiseptik. Selain itu, pada hand sanitizer ini juga mengandung gliserol dengan kadar 1,45% yang berfungsi sebagai pelembab supaya kulit tidak mudah teriritasi karena kontak dengan alkohol. Beberapa langkah pembuatan hand sanitizer tersebut juga bisa kita ikuti di rumah tentunya apabila bahan-bahannya sudah memenuhi standar dan ketentuan. Anindya melaporkan kembali ke Alin. Baik teaser, berita tersebut sekaligus mengakhiri Top Report. Sekian Top Report pagi hari ini. Saya Pramanuhara Oktalin beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi. Baru saja Anda menyimak Top Report. MMPC Radio. The Next Generation Channel.